Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk pertemuan keempat mata kuliah Pendidikan Agama 1. Sebelumnya pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang toharoh, tata cara bersuci dari mulai wudhu, kemudian mandi besar atau mandi wajib, dan tayamum. Pada pertemuan keempat ini kita membahas tentang sholat fardu, di mana sholat fardu ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sholat 5 kali dalam sehari semalam, ya. Karena sholat ini adalah salah satu termasuk dalam rukun Islam. Pengertian sholat fardu, sholat ini artinya doa, yang secara istilah sholat ini adalah ibadah yang berupa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu ini adalah wajib bagi setiap muslim yang baligh dan berakal, karena semua yang mahasiswa kelas eksekutif ini sudah berakal, jadi diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Sholat ini ada 5 waktu yang dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian dalil kewajiban sholat ini terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Islam dibangun atas 5 dasar, diantaranya adalah mendirikan sholat. Kemudian kedudukan sholat dalam Islam. Sholat ini yang pertama adalah sebagai tiang agama. Kemudian yang kedua adalah pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Jadi yang membedakan seorang muslim dengan kafir ini adalah dilihat dari sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari akhir atau hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat adalah menjaga hubungan langsung antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan menjalankan sholat kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melaksanakan sholat, ada beberapa hal yang harus kita penuhi dalam melaksanakan sholat, yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini ada 8. Yang pertama adalah Islam. Jadi kita sebagai seorang Islam wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian baligh dan berakal, artinya anak-anak yang belum mencukupi umurnya belum diwajibkan untuk melakukan sholat atau mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian yang ketiga ini, kalau suci dari hadas besar dan kecil artinya kita harus terhindar dari hadas, kemudian harus berwudu juga seperti pembahasan kita di pertemuan ketiga kemarin. Kemudian yang keempat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Dan pastikan tempat ibadah kita harus suci dari najis. Kemudian yang kelima, menutup aurat, di mana aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah masuk waktu sholat, dan pastikan kalau kita melaksanakan sholat harus masuk waktu sholat ditandai dengan azan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menghadap kiblat. Kita harus menghadap kiblat dalam melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah mengetahui tata cara sholat. Kemudian setelah kita mengetahui syarat sah sholat, kita juga harus mengetahui rukun sholat. Rukun sholat ada 14, ada niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tahiyat akhir, duduk tasahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, salam, dan yang terakhir itu adalah tertib. Tertib artinya di sini adalah beraturan dari awal sampai akhir.
Itu saja pengantar materi tentang sholat hari ini. Kalian bisa baca selanjutnya di PPT yang ibu kirim di adlink. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini, silahkan kalian buat pertanyaannya di kolom diskusi. Nanti akan ibu balas atau ibu komentari di kolom diskusi. Itu aja untuk materi kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.